Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danal Rupa Sunarto, NIM 20104112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas ekonomi dalam APBN negara. Sebagai sebuah kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif, efisien, serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik. Stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lompatan besar menuju Indonesia Maju 2045 yang semakin menjadi krusial di tengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%. Kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%. Stabilisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus dicapai agar akselerasi Indonesia maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat kita capai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculnya pusat-pusat ekonomi regional dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian kita semua agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menggairahkan investasi dan ekspor, juga dalam rangka mendorong daya saing nasional sehingga deliver dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Santoso, NIM 2010411104. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jelaskan pertumbuhan ekonomi dalam APBN negara. Menurut saya, stabilisasi pertumbuhan ekonomi domestik atau upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai agar akselerasi Indonesia maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat kita capai. Utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculnya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Komisya. NIM saya 20104111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang GNP dan perubahan harga terhadap GNP, pengaruhnya, dan GDP dalam pendapatan nasional. Oke, dimulai dari GDP. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB merupakan ukuran moneter dari nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Sementara GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, disingkat PNB, secara sederhana dapat dipahami sebagai nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik di dalam maupun di luar negeri selama 1 tahun. Untuk perbedaannya adalah pada cakupan produksi. Ya, kalau GDP itu pada suatu daerah, kalau GNP pada setiap warga negara. Lanjut ke pengaruh perubahan harga terhadap GNP dan GDP. Pengaruh perubahan harga terhadap GNP dan GDP dalam pendapatan nasional sangat jelas, karena jika dilihat dari penjelasan tadi, GNP mengacu pada
cakupan produksi dan penghasilan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 2010411093 dari kelas C manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan inflasi, deflasi, deflationary gap, dan inflationary gap dalam perekonomian negara. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Selanjutnya yaitu deflasi. Deflasi adalah suatu kejadian di mana harga barang yang ada di sebuah negara menjadi menurun. Penurunan harga barang tersebut bisa terjadi secara periodik maupun secara langsung atau bersamaan. Yang ketiga yaitu inflationary gap. Inflationary gap adalah kondisi yang terjadi ketika permintaan dan jasa melebihi produksi karena faktor-faktor seperti tingkat pekerjaan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Begitu juga faktor peningkatan aktivitas perdagangan atau peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang terakhir yaitu deflationary gap. Deflationary gap adalah angka yang menunjukkan besarnya perbedaan antara investasi yang terjadi dengan full employment saving, di mana besarnya investasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan full employment saving. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saoda dengan NIM 2010411087. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu jelaskan kurva Lorenz dalam pendapatan nasional. Kurva Lorenz adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Sumbu horizontal menunjukkan bagian kumulatif pendudukan dari 0 sampai 100%. Sumbu vertikal bagian kumulatif kekayaan atau pendapatan dari paling miskin sampai paling kaya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau makin sempurna pembagiannya. Pendapatannya, koefisien Gini adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam satu rasio. Rasio antara bidang yang diarsir dengan seluruh bidang di bawah garis pada kurva Lorenz. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sorofa, NIM 2010411108. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah uang dan perbankan. Uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga terus berkembang dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur, hingga menjadi pendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75 dibanding 25, yang disebut sebagai stater atau standar. Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa ini mendesain uang logam dengan berbagai gambar yang menarik dan nilainya ditentukan oleh bahan pembuatannya. Kemudian dikenal uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi, yaitu pasokan logam mulia, emas dan perak sebagai bahan baku uang
berjumlah pada masa itu sangatlah terbatas dan bertransaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Berdasarkan sejarah, usaha untuk membuat uang kertas sebelumnya telah beberapa kali dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal. Kegagalan terjadi karena sulit menemukan bahan pembuat kertas yang bisa bertahan lama. Pada masa dinasti Tang, akhirnya uang kertas berhasil diciptakan oleh Tsai Ailun dengan memakai kulit kayu murbei. Sejak masa itu, mulai terbentuk negara-negara setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara, sehingga membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Berawal dari sana, setiap negara menciptakan nama untuk mata uangnya sendiri. Kemudian kabarnya disiarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, pada akhirnya, mata uang dolar, yaitu Amerika Serikat, menjadi patokan perdagangan antar negara, karena negara ini telah menjadi negara adidaya di dunia. Itulah sejarah singkat tentang uang yang perlu kita ketahui. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah perbankan. Sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian dalam perkembangannya yang selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank yang lain menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.